Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang sungguh-sungguh sangat menakutkan. Dan saya sarankan kepada pemirsa yang ada gejala terkena penyakit jantung atau ada yang merasa jantungnya kurang kuat, saya sarankan jangan ditonton tayangan konten saya yang satu ini. Sebab saya khawatirkan nanti akan membuat penyakit jantung yang ada pada pemirsa akan kambuh. Atau jantung pemirsa yang kurang kuat, saya khawatir nanti akan copot gara-gara pemberitaan ini. Pemberitaan ini sungguh sangat menakutkan sahabat BN. Menakutkan sekali. Baiklah, saya mulai saja membaca beritanya. Liranews.com menurunkan berita di bawah judul Mentan Amran akan polisikan seorang pengamat yang disebutnya sebagai musuh negara. Siapa yang tidak akan takut, sahabat BN? Menteri mengatakan seorang pengamat musuh negara dan akan dipolisikannya. Berita ini tanggal 15 April 2025, hari ini. Jakarta, liranews.com. Pernyataan kontroversial kembali menyeruak dari lingkaran kekuasaan. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut seorang pengamat sebagai musuh negara dan menyatakan berkas hukum pengamat tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Pernyataan itu sontak menuai sorotan karena dinilai mengandung ancaman terhadap kebebasan dan bernuansa represif. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan pernyataan mengejutkan saat menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis Universitas 11 Maret UNS yang digelar belum lama ini. Dalam pidatonya, Amran menyinggung keberadaan seorang pengamat yang menurutnya adalah musuh negara karena dianggap menyebutkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan terkait kinerja kementeriannya. Mengapa kita tidak akan takut, sahabat BN? Hanya karena pengamat ini dianggap menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan terkait kinerja kementeriannya, yakni Kementerian Pertanian, dia disebut musuh negara. Tentu sangat menakutkan sekali ini, sahabat BN. Pengamat terkenal dan kalau saya sebut namanya bapak-bapak pasti tahu, kata Amran sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Universitas 11 Maret Senin 14 April 2025. Ia menambahkan bahwa berkas mengenai pengamat tersebut sudah dikirim ke aparat penegak hukum. Sebentar lagi dari penjara. Lanjutnya, tambah menakutkan lagi ini, sahabat BN. Menteri ini mengatakan sebentar lagi dia di penjara. Maksudnya pengamat itu. Padahal penyidik belum lagi mengatakan perkara ini atau kasus ini diterima atau ditolak. Biasanya yang punya kewenangan mengatakan seseorang dipenjara atau ditahan penyidik. Tentu saja kita sangat takut dengan pernyataan menteri ini. Pernyataan ini menjadi polemik publik setelah diberitakan oleh berbagai media. Salah satunya tv1news.com pada Jumat 11 April 2025 pukul 8.50. Banyak pihak menilai retorika yang digunakan Amran mengandung ancaman dan berpotensi membungkam kritik yang sah dalam ruang demokrasi. Sejumlah pengamat dan aktivis menanggapi pernyataan tersebut dengan keras. Hari gini kok masih ada menteri yang menakut-nakuti pengamat kritis dengan cap musuh negara. Ini Siza zaman Orba kah? Dia tulis salah satu komentar warganet yang viral di media sosial.
Ungkapan ini merujuk pada praktik represif era Orde Baru, di mana kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap negara. Pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Ratri Ningsih, menyatakan bahwa pernyataan seorang pejabat publik seharusnya tidak bernada mengancam kebebasan berpendapat. Pejabat harus menyadari bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Jika ada ketidakakuratan dalam analisis pengamat, bantahlah dengan data, bukan intimidasi, ujarnya. Lebih lanjut, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta menilai penggunaan label musuh negara dalam konteks kritik terhadap kebijakan publik adalah bentuk penyimpangan makna hukum dan demokrasi. Kritik bukan tindak pidana, apalagi pengamat yang menyuarakan pendapat berdasarkan analisis menyebut musuh negara mereka adalah langkah mundur, tegas Direktur LBH Jakarta Andri Saputra. Pernyataan Amran menambah daftar panjang kecenderungan pejabat publik yang menggunakan retorika berlebihan terhadap pihak-pihak yang menyatakan kritis. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan dan reformasi birokrasi yang digadang-gadang oleh pemerintah. Sampai berita ini diturunkan, identitas pengamat yang dimaksud belum diungkapkan secara resmi dan belum ada pernyataan tambahan dari Kementerian Pertanian mengenai dasar tuduhan tersebut. Kontroversi ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan bersuara di negara demokratis. Ketika kritik dibalas dengan ancaman, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi institusi, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Sahabat BN, lagi-lagi kita terpaksa menyebut di sini ketakutan dengan pemberitaan yang memberitakan pernyataan Menteri Pertanian ini. Biasanya di era Orde Baru yang pernyataannya menakutkan itu, kita libas, kita tangkap, kita bumi hanguskan, kita hilangkan. Itu pernyataan-pernyataan yang terdengar di era Orde Baru yang dikemukakan oleh pejabat-pejabat dari pihak keamanan. Tapi kemungkinan besar Menteri Pertanian di era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun itu belum pernah agaknya mengatakan bahwa pengkritik adalah musuh negara. Sahabat BN, kita tentu tidak menginginkan di era reformasi sekarang ini ada penguasa yang setengah hati memegang prinsip-prinsip reformasi. Yang di dalam prinsip reformasi itu intinya adalah demokrasi. Dan pada demokrasi itu intinya adalah kemerdekaan bersuara, kemerdekaan berpendapat bagi publik, bagi rakyat. Dan kalau kita perhatikan kondisi kita saat ini, di tengah-tengah DPR kita sekarang ini di Senayan sana, yang sangat sulit agaknya bagi rakyat diandalkan untuk menyuarakan suara mereka yang sifatnya agak berseberangan dengan suara penguasa, terutama tentang berbagai bentuk ketidaknyamanan bagi rakyat yang perlu disuarakan oleh wakil rakyatnya di Senayan dalam bentuk penyampaian aspirasi. Agaknya sekarang memang rakyat hanya lagi mengandalkan pengamat yang punya keberanian menyuarakan suara rakyat.
ketika sekarang ini penguasa dengan mudah melabeli pengamat dengan label musuh negara, kepada siapa lagi rakyat sekarang ini akan menyangkutkan nasibnya untuk menyuarakan aspirasinya kepada penguasa, kepada pihak pemerintah? Pada siapa lagi? Tetapi kalau di parlemen sana agak berimbang antara anggota DPR yang berada di barisan koalisi pemerintah dengan yang berada di barisan oposisi, agaknya rakyat mungkin masih bisa berharap kepada anggota DPR untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Tetapi ketika DPR dalam kondisi sekarang, sekali lagi, kepada pengamatlah agaknya rakyat bisa menumpangkan keinginannya untuk menyuarakan aspirasinya. Dan ketika pernyataan Menteri Pertanian ini sangat menakutkan dengan melabeli pengamat yang mengkritik kinerjanya di kementeriannya dengan label musuh negara, waduh, sungguh sangat memiriskan sekali. Dan rakyat kecil yang tidak berdaya tentu berharap kepada para pejabat kita, kepada para petinggi kita, kepada para unsur penguasa kita, janganlah sampai ibaratkan harimau terlompat karena belangnya, ibaratkan gajah terlompat karena gadingnya. Ingatlah bahwa kepemimpinan seorang pejabat, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, presiden, bupati, wali kota, aparatur sipil negara, apakah dia cleaning service di suatu kantor pemerintah, gaji mereka itu dari rakyat. Mereka di sana gunanya untuk mengurus rakyat. Dan mereka di sana harus bersedia dikritik oleh rakyat. Oh, kalau ada pula pelatihan kritikus, seperti pelatihan terhadap pemimpin yang namanya kemarin ini retret. Kalau harus pula ada itu, ya tentu yang akan mengadakan retret terhadap pengamat, terhadap para kritik pemerintah, tentu pemerintah juga. Sebab pengamat atau pengkritik tidak ada uang untuk retret, untuk mengikuti pelatihan tentang kritik. Sahabat BN, pengkritik itu tidak digaji. Sama sekali tidak digaji. Hanya karena keterpanggilannya melihat situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu saja. Dia tidak digaji. Tidak seperti pejabat yang gajinya tertentu, yang fasilitas untuk dia jelas. Mobil dinasnya jelas. Rumah dinasnya jelas. Gaji pokoknya jelas. Honor-honornya jelas, uang jalannya jelas, segala sesuatunya jelas. Yang tidak jelas memang kalau dia korupsi memang tidak dijelaskan dia boleh korupsi sekian. Tidak. Tapi pendapatannya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas. Makanya rakyat dalam kondisi seperti sekarang ini memohon dengan segala ketakutan kepada pemerintah, agar pemerintah berlapang dadalah menerima masukan, saran, pendapat, dan kritikan dari rakyat. Kalau salah kritikan rakyat, sebaiknya dibantah dengan yang benar. Pernyataan pengamat itu keliru, salah, yang benarnya begini.
bukan diselesaikan di kantor polisi, bukan diselesaikan di pengadilan. Kalau sikit-sikit kantor polisi, kalau sikit-sikit di penjara, jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat mengatakan pejabat itu, pemimpin itu arogan, dalam tanda petik sombong, dalam tanda petik mentang-mentang jadi pejabat. Dan kepada penegak hukum tentu juga rakyat berharap, jangan mentang-mentang pejabat yang melaporkan rakyat yang tidak berdaya, yang melaporkan pengamat yang tidak pejabat, lantas terima saja. Dan kalau tangkap, kata pejabat itu ya tangkap. Kalau penjarakan, kata pejabat itu ya penjarakan. Tentu rakyat berharap jangan demikian. Kalau kita masih menginginkan Indonesia ini negara demokrasi. Tapi kalau tidak, jelas-jelas rubah saja. Jangan disebut lagi negara kita demokrasi. Kalau masih negara kita ini negara demokrasi, jangan dibungkam suara rakyat. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.